bertemu lagi di channel saya Atami Ayatullah Khomeini. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Kali ini saya akan membawakan suatu kasus, yaitu KDRT. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Atami Ayatullah Khomeini. Di ini saya akan membahas tentang KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga di 2020. Saya melihat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sangat luas. Pertama itu adalah yang terjadi di saat pandemi ini, yakni suami di PHK ataupun istri di PHK, atau usaha suami turun, usaha istri turun. Ini saya akan menganalisis suatu kasus di saat ini yang terjadi di warga desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Tega. Bisa mulai terjadinya peristiwa ini terjadi karena sang istri tidak menggubris omongan sang suami. Lantaran sang istri sudah kehabisan uang bulannya dan sang suami sedang murung dengan keadaan di saat pandemi ini. Karena itu, sang suami ingin mengobrol masalah perekonomian keluarga. Lantaran sang istri pun tidak menggubris sang suami. Habis itu, sang suami ini merasa kesal karena sang istri tidak menggubris perkataan dari sang suami tersebut yang sedang lagi sedih dan keadaan sedang di PHK. Lantaran kesal karena tidak digubris oleh istrinya dan suami di PHK, suami pun emosi dan amarahnya meningkat di saat itu pula. Dan terjadi peristiwa di tengah malam. Saat itu istrinya sedang tertidur dan suami pun terbangun jam sekitar pukul 11 malam. Saat itu suami menunggu sang istri tidur dan dia mengambil pisau di dapur lalu membacoki istrinya di saat tidur. Saat membacoki istrinya, saat itu juga anaknya mendengar keributan di dalam kamar orang tuanya. Lalu sang ayah melihat anak itu, lantas dihabisi kedua nyawa orang tersebut, yakni anaknya yang pertama dan anaknya yang kedua. Peristiwa sadis ini yang melibatkan anggota keluarga kembali terjadi. Kali ini warga desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, yakni saya sebut saja misalnya itu H dan istrinya itu J. Si H membacok istrinya di bagian leher dan anaknya di bagian leher juga, dan anak kedua di bagian leher juga. Menurut Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan menyatakan bahwa si H membacok istrinya dengan bacokan 2 kali dan anaknya sekali dan putrinya juga sekali. Kapolres menangkap pelaku di kediaman orang tuanya. Menurut Indra Gunawan, sampai saat ini J masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit lantaran luka bacok yang diderita cukup parah. Dan anaknya pun juga sekarang sedang dirawat intensif oleh pihak rumah sakit. Akibat perbuatannya, H terancam pasal 80 UU 34 2014 tentang perlindungan anak dan KUHP 338 pembunuhan, yakni dengan ancaman 15 tahun penjara. Kali ini saya akan membahas kasus kedua, yaitu hampir sama dengan kasus yang pertama. Kasus kedua ini cukup, ya menurut saya juga sungguh keterlaluan ya. Kasus kedua ini menceritakan tentang pelaku dan istri gara-gara soal gaji.
Cerita berawal ketika ML melapor polisi karena dia mendapatkan KDRT dari suaminya. DPH tega memukul istrinya diduga karena meminta uang gaji. Menurut saya sungguh ya, menurut penonton saja gimana. Pejabat Humas Polres Rohul Ibda Ferry menjelaskan laporan diterima pada Selasa 2 Juni 2020 di Mapolres Rohul. Dengan pelaporan tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini akan ditindaklanjutkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Korban saat melapor ke polisi didampingi Dinas Sosial Bemkab Rohul. Korban berinisial M dengan usia 35 tahun. Ini adalah warga perumahan Afdeling 1 PT Sams, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto, Darussalam. Kasus KDRT ini terungkap setelah beredar video yang diunggah oleh anak pasutri itu di media sosial. Lihat pria yang diduga suaminya memukul wanita yang tak lain adalah ibu kandungnya dari sang anak yang memvideokan ini. Setelah memukul wajah, suami membanting istrinya ke dinding rumah hingga tersungkur ke lantai. Kejadian yang menyebar di medsos itu benar. Video itu sengaja direkam anaknya karena merasa kesal kepada bapaknya yang diduga tak memberikan gaji kepada istrinya, kata Ferry. Menurut saya, seorang suami itu harus bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Kalau tidak siap untuk menafkahi, lebih baik minggat alias ceraikan saja istrinya daripada melangsungkan kekerasan fisik terhadap anaknya dan istrinya. Dalam ajaran agama, menurut saya tidak ada kata untuk menyakiti seorang wanita, apalagi itu istrinya sendiri dan anak kandungnya. Jelaskan kepada pihak Polsek Kunto Darussalam telah mendatangi rumah korban pada 1 Juni 2020. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 30 Mei. Pertengkaran rumah tangga ini, sambung Ferry, diduga berawal dari istrinya yang meminta uang gaji sekitar pukul 6.50. Tapi suami tidak terima karena sang istri meminta gaji dan langsung sang suami memuncak emosionalnya. Karena suami marah, korban siap-siap berangkat kerja memupuk di area perkebunan perusahaan PT Sams. Kemudian korban minta tolong kepada mandornya, inisial kita sebut saja H, untuk menumpang ke lokasi karena korban tak memiliki sepeda motor, ucap Ferry. Suami semakin marah. Jelas marah karena kenapa? Karena istrinya berboncengan dengan mandornya. Mana ada suami yang gak marah kalau istrinya dibonceng orang lain. Mandornya pun berkata, istrimu yang meminta saya untuk mengatur ke lokasi kerjanya. Saya tidak ada hubungan spesial pun apapun itu, kata ucap si mandornya. Suami pun dengan keadaan emosi tetap beranggapan bahwa istrinya itu selingkuh dengan mandornya. Karena itu, sang suami merasa cemburu berat lantaran yang pertama, istri meminta uang gaji karena sang istri sudah kehabisan uang bulanannya. Jelas kan kalau suami itu harus menafkahi, bukan menyakiti. Karena itu karena sakit hati, sang suami pun mengajak istri pulang sambil menarik tangannya. Suami semakin marah, sambungnya, kata Ferry, karena tahu istrinya diboncengkan oleh mandornya. Suami emosional dan memaki istrinya di depan mandornya. Kata Ferry, dia berucap seperti ini. Bukan pergi memupuk kau, tapi marah kau sama mandormu.
kata suami korban seperti disampaikan Ferry. Selanjutnya, terlapor memukul pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan dan membanting korban ke dinding rumah, kata Ferry. Menurut saya, KDRT ini cukup sangat dikecewakan. Karena apa? Istri untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Karena istri adalah surga bagi anak-anak dan suami. Kekerasan si suami ini terhadap korbannya, istri sendiri, menurut saya cukup sangat-sangat mengecewakan bagi masyarakat Indonesia. Bukan karena itu, semakin meningkatnya KDRT, semakin banyak kekerasan lainnya, baik itu ke anak apapun ke orang tuanya. Dalam hal ini, menurut saya, bagaimana untuk mencegah ini? Kita harus membuat salah satu undang-undang yang benar-benar untuk menekan para suami untuk tidak berbuat seenaknya kepada seorang wanita, apalagi anaknya. Walaupun undang-undang penganiayaan istri sudah ada di KUHP, menurut saya cukup belum memuaskan bagi kalangan pria yang sudah beristri. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU KDRT menurut saya belum efisien. Lantas apa? Masih banyak kasus KDRT di negara kita. Faktor-faktor penyebab KDRT yang pertama itu adalah tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua, yaitu mungkin istri tidak sigap melayani sang suami baik dalam apapun itu. Dan yang ketiga, yaitu karena mungkin istri banyak tuntutan kepada suaminya. Sesudah faktor, ada juga bentuk-bentuk KDRT, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, atau peralatan rumah tangga. Nah, di kalangan masyarakat juga menurut saya ada juga yang KDRT, ya ini istri memukul suaminya, istri memukul anak dan suaminya, dan hampir bahkan membunuh. Contoh kasus kedua tersebut, ya ini merupakan bentuk kekerasan fisik maupun psikis maupun peralatan rumah tangga. Dan akibat dari KDRT yakni adalah cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, lalu bahkan trauma. Terhadap upaya menghilangkan trauma terhadap korban KDRT, kita harus membimbing korban tersebut secara pelan dan baik agar traumanya hilang. Cara-cara penanggulangan KDRT yang pertama itu adalah perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Yang keempat, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menyayangi satu sama lain. Sekian dari saya menganalisis kasus-kasus KDRT di Indonesia. Cukup kita sudahkan dalam pertemuan kali ini. Semoga saja saya akan melanjutkan pertemuan berikutnya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Next you, makasih telah menonton saya. Saya Khatami Ayatullah Khomeini dengan senang hati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.